warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait metode Gauss-Seidel pada solusi sistem persamaan lancar. Sebelum ke materi, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Aldi Ramadhani dengan NIM 213051002, yang kedua Rayhan Hidir dengan NIM 213051004, yang ketiga saya sendiri, Siti Nur Azizah dengan NIM 213051021. Yang keempat Rizky Chandra dengan NIM 213051022. Yang kelima ada Agung Prayoga dengan NIM 213051044. Untuk materi yang pertama, pengertian metode Gauss-Seidel. Metode ini merupakan metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu pada nilai hampiran terbaru. Metode Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Iterasi metode ini lebih efisien dibanding dengan metode langsung, serta dalam hal penggunaan memori, komputer maupun waktu komputasi juga lebih efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayoga dengan NIM 213051044. Di sini saya akan menjelaskan metode Gauss-Seidel. Dengan metode iterasi Gauss-Seidel, hampiran pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti, mungkin sesuai dengan batas hampiran yang diperbolehkan. Dapat disimpulkan bahwa metode ini digunakan untuk menyesuaikan SPL dengan tingkat kerumitan yang tinggi. Selain dapat menghemat waktu pengerjaan, metode ini juga dapat mengontrol run-up error sehingga terjadinya galat dapat diminimalisir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadhani dengan NIM 21305111002. Di sini saya akan melanjutkan tugas video teman saya, yaitu syarat metode Gauss-Seidel. Baris pertama pada variabel pertama harus lebih besar dari variabel lainnya. Lalu memindahkan unsur yang ada di masing-masing baris menjadi terpisah. Lalu baris pertama untuk menentukan X1, baris kedua untuk X2, dan seterusnya. Lalu operasinya bisa substitusi atau perpindahan. Lalu selanjutnya disederhanakan dari pecahan desimal. Lalu selanjutnya membuat asumsi bebas 4 angka atau sejumlah baris yang sudah ditentukan. Angkanya bisa 0,0,0,0 atau 1,2,3,4. Syarat-syarat: ketika di literasi pertama sudah ditentukan nilai X1, selanjutnya memasangkan atau mengalihkan nilai X1, X2, X3, dan X4. Dengan mengalihkan dari nilai X1, X2, X3, dan X4 sebelumnya yang sudah didapat nilainya. Rumus: mencari error atau epsilon. Nilai mutlak epsilon, E atau error, sama dengan nilai mutlak XI baru dikurangi XI lama dibagi XI baru, tutup nilai mutlaknya, dikali 100. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang metode Gauss-Seidel yang tadi telah dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Rayhan Hidir. Nah, di sini metode Gauss-Seidel ini memiliki kelebihan. Salah satu kelebihan metode ini adalah menentukan apakah sistem konsisten. Metode ini juga dipercaya dapat menghilangkan kebutuhan untuk menulis ulang variabel setiap angka. Selain itu, untuk persamaan yang rumit dan memenuhi persyaratan di atas, metode ini bisa lebih mudah untuk memecahkan dan menghemat waktu. Kemudian ada juga kekurangan dari metode Gauss-Seidel ini. Kekurangannya adalah tidak semua persamaan menghasilkan jawaban yang benar. Metode Gauss-Seidel ini tidak semua sistem persamaan menghasilkan jawaban yang konvergen. Salah satu dari sistem persamaan selalu konvergen di mana koefisien matriks adalah dominan di diagonal, yaitu jika matriks A dalam matriks A dan matriks X sama dengan matriks C. Sekian presentasi tentang penjelasan metode Gauss-Seidel ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan berbagai contoh soal. Yang pertama akan dibuka oleh Aldi Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu tentukan solusi SPL. 4x kurangi y tambah z sama dengan 7, lalu 4x kurangi 8y plus z sama dengan min 21, lalu min 2x tambah y tambah 5z sama dengan 15. Sini jawabannya yaitu berikan nilai awal.
Contoh x0 nya yaitu 0, y0 nya sama dengan 0, lalu z0 nya sama dengan 0. Susunan persamaan menjadi x. 7 itu diambil dari atas, lalu tambah y kurangi z bagi 4, lalu y nya yaitu 21 sama diambil dari atas juga, tambah 4x diambil dari yang contoh soal yang pertama, tambah z bagi 8, lalu z 15 nya diambil dari atas juga sama, tambah 2x kurangi y bagi 5. Di sini saya akan melakukan proses x1. x1 nya ini 7 ini diambil dari yang pertama, tambah 0 kurangi 0, ini y kurangi z bagi 4 sama dengan 1,75. Lalu y1 nya di sini 21 diambil dari yang pertama ditambah 4 dalam kurung 1,75 tambah 0 bagi 8. Di sini kita perhitungannya 4, yang pertama 4 dikali 1,75 lalu ditambah 21 tambah 0 dibagi 8, hasilnya yaitu 3,5. Lalu z1 15 tambah 2 dalam kurung 1,75 kurangi 3,5 bagi 5. Di sini kita masukkan 15 nya itu dari yang pertama juga masih sama di z, lalu 2 kali 1,75 ditambah 15 dikurangi hasil yang y1 ini 3,5 bagi 5, itu hasilnya 3. Lalu kita masuk ke iterasi 2, x2. x2 nya ini ada 7 tambah 3,5 kurangi 3 diambil dari yang y1 dan z1 dibagi 4, itu hasilnya 1,875. y2 nya ini 21 nya ini diambil dari yang y1 ditambah 4, 1,875 ditambah 3 bagi 8. Di sini kita hitung dari awalnya itu 4 dikali 1,875. 1,875 ini diambil dari hasil dari x2, lalu ditambahkan 21 tambah 3 nya ini diambil dari yang hasil z1 dibagi 8, itu hasilnya 3,9375. lalu z2 nya di sini ada 15, 1,875 kurangi 3,9375 bagi 5, yaitu kita hitung dari awal. Di sini ada 2 dikali 1,875 yaitu hasil dari yang x2 yang pertama itu ditambahkan 15, lalu dikurangi hasil y2 yaitu kurangi 3,9375 yaitu hasilnya dibagi 5, hasilnya yaitu 29625. Lalu selanjutnya ada iterasi ketiga yaitu x3 sama dengan 7 ditambah 39375 dikurangi 29625 itu bagi 4, hasilnya itu 1,99375. Di sini ada y3 nya 21 masih sama seperti sebelumnya ditambah 4 dalam kurung 1,99375 diambil dari yang hasil x3 seperti yang sebelumnya tambah 29625 itu hasil dari sebelumnya juga sama. Di sini kita kalikannya, perhitungan dari awalnya 4 kali 1,99375 ditambah 21 ditambah 29625 baru dibagi 8, yaitu hasilnya 3,992188. Lalu Z3 nya di sini ada 15 tambah 2 dalam kurung 1,99375 dikurangi 3,992188 dibagi 5. Di sini kita kalikan dulu yang pertama, 2 kali 1,99375 hasilnya, lalu kita tambahkan 15, lalu dikurangi hasil yang Y3 tadi yaitu 3,992188 baru dibagi 5, itu hasilnya 2999063. Lalu di sini ada X8 sama dengan 2, Y8 sama dengan 4, dan Z8 sama dengan 3. Terlihat bahwa selisih nilai X, Y, dan Z pada iterasi ke-7 dan ke-8 semakin kecil, sehingga X sama dengan 2,
dan Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 3. Di sini bisa dilihat pada tabel tersebut. Di sini X, Y, dan Z-nya. Sekian. Soal 2. 1. Tentukan solusi SPL X1 ditambah X2 sama dengan 6, X1 ditambah 3X2 sama dengan 12, nilai awalnya X1 sama dengan 0, X2 juga sama dengan 0. Jawabannya, X1 sama dengan 6 dikurangi X2, gara-gara X2 nya asalnya plus bagian kiri, pindah jadi ke kanan, jadi min. X2 juga sama dengan 12 dikurangi X2 dibagi 3. X1 nya jadi plus asalnya bagian kiri, pindah ke kanan jadi min. Langsung kenapa ada bagi 3? Karena 3X2 tuh, langsung semuanya dibagi 3 supaya jadi X2 bisa. Literasi yang pertama, X2 nya sama dengan 0, X1 sama dengan 6X, 6 dikurangi X2, hasilnya juga dimasukin. X1 sama dengan 6 dikurangi 0, X2 nya masukin, jadi 0 sama dengan 6. X2 juga masukin, X2 sama dengan 12 dikurangi 6, 6 teh dari mana? Dari yang X1 yang pertama, langsung dibagi 3, semuanya sama dengan 2, hasilnya juga 6 dan 2, itu teh X1 dan X2. Literasi keduanya juga sama kayak persis kayak literasi pertama, X2 juga masukin dulu 2, langsung X1 nya dimasukin, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. X1 udah didapat jadi 4. Sekarang X2 nya juga masukin, X2 sama dengan 12 kurangi 4 sama dengan 3, hasilnya juga 8/3. Hasilnya X1 dan X2 nya 4 dan 8/3. Literasi ketiga, X2 nya sama dengan 8/3, hasil dari yang sebelumnya. X1 nya 6 dikurangi 8/3 sama dengan 10/3. X2 nya juga masukin, 12 dikurangi 10/3 dari X1 dibagi 3 sama dengan 26/9, hasilnya 10/3 dan 26/9. X1 dan X2 nya itu. Literasi keempatnya juga sama kayak persis cara kerjanya. X2 nya sama dengan 26/9, X1 nya juga sama dengan 6 dimasukin dimasukin dulu, kurang, masukin X2 nya 26/9 sama dengan 28/9. X2 nya juga 12 dikurangi hasil dari X1 28/9 dibagi 3 sama dengan 80/27. Hasil akhirnya X1 nya 28/9 dan 80/27. Literasi 5, X2 nya sama dengan 80/27 yang dari hasil sebelumnya. X1 nya juga sama kayak rumus sebelumnya, langsung masukin aja, sama dengan 6 dikurangi 80/27 sama dengan 82/27. X2 nya juga masukin, 12 dikurangi 82 dibagi 27 sama dengan bagi 3 sama dengan 242 bagi 81. Hasil akhirnya X1 nya 82/27 dan 242/81. Itu dan X2 nya. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ada diketahui solusi SPL 2x1 plus 2x2 sama dengan 6, kemudian 2x1 plus 4x2 sama dengan 10 dengan errornya 10%. Caranya, yang pertama, kita susun SPL ini menjadi seperti ini. X1-nya tetap di sini, kemudian X2-nya berpindah menjadi X1 sama dengan 1/2 dikali 6 dikurangi 2X2. Kemudian X2-nya tetap, tapi X1-nya berpindah ruas menjadi 1/4 dikali 10 dikurangi 2X1. Dengan nilai awalnya kita letakkan X1 sama dengan 0, kemudian X2-nya sama dengan 0. Untuk iterasi yang pertama, kita masukkan persamaan yang sudah kita susun ini. Kemudian kita masukkan X2-nya, X2-nya 0 karena tadi kita sudah menentukan nilai awal X2 itu 0. Jadi kita masukkan 0,
Kemudian kita hitung X1 sama dengan 1 per 2 dikali 6 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 2. Kemudian X2 nya juga sama, kita cari, tetapi X1 nya ini bukan dimasukkan 0 atau nilai awalnya, tetapi X1 nya ini kita masukkan X1 yang sudah kita cari yang di atas, ini yang 2. Nah, kita masukkan saja X2 sama dengan 1 per 4 dikali 10 dikurangi 2 dikali 2 sama dengan hasilnya 3 per 2. Untuk hasil iterasi ke-1 ini, X1-nya 2 dan X2-nya 3 per 2. Untuk mencari errornya, tadi sudah dijelaskan error itu rumusnya X baru dikurangi X lama dibagi dengan X baru dikali 100%. Nah, untuk X barunya tadi kita menggunakan X1, X barunya itu 2, kita masukkan, kemudian X lamanya itu 0, karena nilai awal X1 itu 0. Kemudian kita bagi dengan 2, dikali dengan 100%, hasilnya 100%. Kemudian untuk iterasi kedua, sama seperti iterasi yang pertama, kita masukkan persamaan yang sudah diketahui tadi. Kemudian kita masukkan X2-nya ini. Nah, X2-nya ini bukan lagi 0, tetapi X2 ini kita masukkan hasil dari X2 yang berada di iterasi pertama. Nah, ini 3 per 2. Kita masukkan X1 sama dengan 1 per 2 dikali 6 dikurangi 2 dikali dengan 3 per 2. Hasilnya 3 per 2. Nah, untuk X2-nya ini kita masukkan saja sama seperti tadi. X2-nya X1-nya kita masukkan X1 yang sudah diketahui yang berada di iterasi kedua ini. Nah, 3 per 2 hasilnya 7 per 4. Hasil dari X1 dan X2 pada iterasi kedua itu 3 per 2 dan 7 per 4. Errornya kita cari nilai X1 barunya dikurangi X1 lama dibagi X1 baru dikali 100%, hasilnya 33,33%. Nah, ini itu belum berhenti iterasinya karena syarat untuk berhenti itu harus kurang dari 10% errornya. Untuk selanjutnya, iterasi ketiga, kita masukkan kembali X1 sama dengan 1 per 2 dikali 6 dikurangi 2. Nah, X2-nya ini yang sudah diketahui pada iterasi sebelumnya atau iterasi kedua, yaitu 7 per 4. Kita masukkan 7 per 4, kemudian hasilnya itu 5 per 4. Untuk S2-nya, kita masukkan 1 per 4 dikali 10 dikurangi 2 dikali dengan X1 yang sudah diketahui tadi, 5 per 4, sama dengan 15 per 8. Hasilnya itu X1 5 per 4 dan X2-nya 15 per 8. Untuk errornya sama rumusnya, 5 per 4 dikurangi 3 per 2 dibagi dengan 5 per 4 dikali 100%, hasilnya 20%. Kemudian selanjutnya, untuk iterasi keempat, X1 sama dengan 1 per 2 dikali 6 dikurangi 2 dikali dengan X2 pada iterasi sebelumnya, 15 per 8, sama dengan 9 per 8. Untuk X2-nya 1 per 4 dikali 10 dikurangi 2 dikali dengan X1 yang sudah diketahui pada iterasi saat ini, 9 per 8, hasilnya 31 per 16. Untuk errornya, X baru dikurangi dengan X lama dibagi dengan X baru dikali dengan 100%, hasilnya 11,11%. Nah, untuk iterasi selanjutnya, iterasi kelima, X1 sama dengan 1 per 2 dikali 6 dikurangi 2 dikali dengan X2 pada iterasi sebelumnya, sama dengan 17 per 16. Untuk X2-nya, X2 sama dengan 1 per 4 dikali 10 dikurangi 2 dikali dengan X1 pada iterasi saat ini, sama dengan 63 per 32. Untuk errornya, X baru dikurangi X lama dibagi dengan X baru dikali dengan 100%, hasilnya 5,9%. Nah, pada iterasi ini kita berhenti karena sudah memenuhi syarat tadi, di mana errornya itu sudah kurang dari 10%. Nah, karena errornya sudah kurang dari 10%, maka X1 sama dengan 17 per 16 dan X2-nya 63 per 32. Aziza.
Nah, di sini saya juga akan menjelaskan contoh soal juga. Soalnya itu tentukan solusi SPL. Dengan persamaan pertamanya 3x1 dikurang 0,1x2 dikurang 0,2x3 sama dengan 7,85. Terus persamaan yang keduanya 0,1x1 ditambah 7x2 dikurang 0,3x3 sama dengan min 19,3. Persamaan ketiganya 0,3x1 dikurang 0,2x2 dikurang 0,3x3 sama dengan 71,4. Untuk penyelesaiannya itu x1 sama dengan 7,85 ditambah 0,1x2 ditambah 0,2x3 dibagi 3. Untuk angka yang ada di sini diperoleh dari persamaan yang pertama. Tandanya juga berubah ya, karena 7,85 ini masih tetap positif karena dia tetap berada di sebelah kanan sama dengan. Tetapi untuk yang ditambah 0,1x2 dan ditambah 0,2x3 itu dia berpindah tempat, maka tandanya juga berubah, yang tadinya jadi dari positif menjadi dari negatif menjadi positif. Kemudian untuk persamaan yang keduanya tuh x2 sama dengan min 19,3 dikurang 0,1x1 ditambah 0,3x3. Ya, ini sama karena ada perpindahan tempat dari 0,1x1 sebelum sama dengan, dia berpindah tempat di setelah sama dengan, maka tandanya juga berubah, yang tadinya positif menjadi negatif. Dan 0,3 pun sama, karena dia sebelum negatif tandanya min, ketika dia pindah jadi setelah negatif maka tandanya plus. Kemudian persamaan yang ketiga yaitu x3 sama dengan 71,4 dikurang 0,3x1 ditambah 0,2x3 dibagi 10. Lanjut, untuk persamaannya tuh ya, x2 dan x3 ini karena dia nilainya tidak genap 1, jadi di persamaan ini tidak digunakan karena nilainya tidak genap 1, yaitu nilainya 0,1. Kalau mau menjadi 1 nilainya berarti dia kurang 0,9. Maka dari itu kita tidak menggunakan x2 dan x3 nya. Jadi rumusnya x1 sama dengan 7,85 ini dikurang dengan dibagi dengan 3 ini karena dia berpindah tempat ya, karena x1 nya di sini sama dengan 7,85 pindah dia jadi di bawah, jadi dibagi, hasilnya yaitu 2,616667. Untuk persamaan yang kedua juga sama, nilai x3 nya itu tetap tidak dipakai. Jadi rumusnya x2 sama dengan min 19,3 dikurang 0,1x1 ditambah x3. Jadi x1 nya kan sudah diperoleh tadi ya di persamaan sebelumnya, bahwa hasilnya itu 2,61667. Jadi kita masukkan angkanya di sini lalu kemudian dibagi 7, yaitu hasilnya min 2,7945238810. Kemudian untuk persamaan yang ketiga yaitu x3 sama dengan 71,4 dikurang 0,3x1 ditambah 0,2x2. Karena x1 dan x2 nya itu sudah diketahui dari hasil persamaan sebelumnya, maka tinggal dimasukkan aja angkanya di sini, yaitu 2,6166667 untuk yang x1. Untuk yang x2 nya min 2,7945238810 kemudian dibagi dengan 10, dan hasilnya tuh 7,005609524. Lanjut ke iterasi yang kedua. Jadi di sini nih kita melanjutkan
hitungan persamaan seperti tadi ya. X1 sama dengan 7,85 ditambah 0,1 X2 ditambah 0,2 X3 dibagi 3. Hasilnya yaitu, ini kan X2 nya kan udah diperoleh ini hasilnya yang tadi. Jadi ini persamaan ini rumusnya X1 sama X2 nya X1, X2, X3 nya kita gunakan lagi untuk mencari jawaban yang sebenarnya, karena tadi itu hanya untuk mencari jawaban sementara saja. 7,85 ditambah 0,1 dalam kurung X2 nya ini min 2,794523 ditambah X2, X ditambah 0,2 dalam kurung X3 nya ini 7,0056095524 dibagi 3, yang hasilnya yaitu sama dengan 2,990556508. Kemudian dari hasil tersebut ini errornya yaitu 0,31%. Kemudian untuk yang persamaan kedua, X2 nya sama dengan min 19,3 dikurangin 0,1 X1 ditambah 0,3 X3. Nah, ini kan dari persamaan X1 tadi kita sudah memperoleh hasilnya yaitu 2,990556508. Kemudian kita masukkan lagi X1 nya ini di persamaan kedua yaitu 0,1 X1 kita masukkan jadi min 0,1 2,998556508. Ini angka X3 nya ini kita peroleh dari persamaan yang sebelumnya yang angkanya 0, itu tidak dipakai. Jadi kita masih menggunakan hasil yang lama. Kita masukkan di sini dibagi 7 yaitu hasilnya 2,499624684. Kemudian ketika dijumlahkan itu ketemu hasil errornya yaitu 0,015%. Terus ke persamaan yang ketiga. Persamaan ketiganya itu X3 sama dengan 71,4 dikurang 0,3 X1 ditambah 0,2 kan X1 ini sudah diperoleh dan X2 nya juga sama sudah diperoleh, maka kita masukkan sini angkanya jadi dibagi 10 masih tetap sama dengan persamaan yang sebelumnya, hasilnya yaitu 7,000290811 yang kemudian dihasilkan errornya yaitu 0,0042%. Kemudian kita akan mencari akhir dari permasalahan ini, penyelesaian akhir dari permasalahan tersebut ya. Error X1 sama dengan 2,990556508 dikurangin dengan 2,616667 dibagi 2,990556508 kali 100 sama dengan 12,5%. Nah, untuk angka yang ini nih kita peroleh dari 2,616667 ini kita peroleh dari persamaan dari X1, persamaan yang paling pertama tadi. Dan 2,990556558 ini diperoleh dari hasil
persamaan X1 yang sekarang ini. Kemudian dibagi dengan persamaan X1-nya dan dikali 100, hasilnya yaitu 12,5%. Kemudian untuk yang error X2 itu min 2,499624684 dikurang dalam kurung min 2,794523810 dibagi min 2,499624684. Kalau angka yang ini min 2,499 ini kita dapat dari persamaan kedua, penyelesaian yang kedua nih. X2 nya kita ambil dari sini. Terus kalau yang min 2,79452 ini angkanya kita peroleh dari ini, hasil persamaan pertama tadi, X2 yang ada di situ. Kemudian dikali dengan 100 yaitu hasilnya 11,8%. Kemudian error dari X3 yaitu 7,0002908111 dikurangi 7,0056095524 dibagi 7,0002908111 dikali dengan 100 sama dengan 0,076%. Jadi untuk angka yang 7,0002 ini kita peroleh dari X3 nya dari persamaan yang kedua ini. Kemudian kalau untuk yang min 7,005609 ini kita peroleh dari hasil persamaan X3 di yang pertama tadi. Kita peroleh dari hasil yang pertama, hasil persamaan pertama tadi. Kemudian dibagi dengan 7,00 ini X3 dari persamaan yang kedua ini, penyelesaian yang kedua. Kemudian dikali 100 dan hasilnya 0,076%. Di sini saya akan menjelaskan soal yang ke nomor 5, yaitu tentukan solusi SPL X1 ditambah X2 sama dengan 5, 2X1 sama dengan 4X2 sama dengan 14. Lalu ada nilai awal yaitu X1-nya 0, X2-nya 0. X1-nya yaitu 5 dikurangi X2, lalu X2 sama dengan 1/4, yaitu 14 kurangi 2 dan X1. Dan selanjutnya itu literasi 1. Di sini ada X1 yaitu ada 5. 5 itu dari atas, ambil yang dari atas, lalu sama dengan 0 ini dari atas, yaitu 5 dikurangi 0 yaitu 5. Lalu selanjutnya X2 nya 1/4 yaitu dari atas turun ke bawah, lalu ada 14 kurangi 2 kali 5 yaitu 2-nya dari atas, dan lalu 5-nya dari X1 yang di atas. Lalu hasilnya 2 dikali 5 hasilnya berapa, dikurangi 14, lalu dibagi hasil yang ini dibagi 1/4 dan hasilnya 1. Dan selanjutnya literasi yang kedua yaitu ada X1, 5 yang di atas turun ke bawah, dari X2 hasilnya 1 turun ke bawah, jadi 5 dikurangi 1 yaitu 4. Lalu selanjutnya X2 sama juga yang tadi, 1/4 yang atas turun ke bawah, lalu 14 dari X2 turun ke bawah, dikurangi sama juga dari X2 literasi 1 turun ke bawah 2, lalu 4 ini dari hasil X1
yang ini turun ke bawah 4. Lalu 2 dikali 4 dan hasilnya berapa? Lalu dikurangi 14. Hasil 14 dikurangi yang ini, yang 2 dikali 4 dibagi 1/4 dan hasilnya 3/2. Lalu selanjutnya ada literasi ketiga, yaitu X1 sama dengan 5 dikurangi 7/2 dan hasilnya 7/2. Dan ada X2 1/4 14 dikurangi 2 dan 7/2. Lalu 7/2 nya itu dari atas turun ke bawah, lalu dijumlahkan 2 dikali 7/2, lalu hasilnya dikurangi 14, lalu hasil yang ini dikali 1/4 dan hasilnya 7/4. Lalu selanjutnya ada literasi keempat, yaitu X1 5 dikurangi 74. 74 itu dari hasil X2 7/4 turun ke bawah, lalu hasilnya 13/4. X2 nya yaitu sama juga 1/4. 14 nya dari X2 turun ke bawah dikurangi 2, lalu 13/4 yaitu hasil dari X1, dan 2 dikali 13/4 dan hasilnya dikurangi 14, lalu hasil dari semua ini dikali 1/4 dan hasilnya 15/8. Selanjutnya ada literasi 5, yaitu X1 sama dengan 5 dikurangi 15/8, yaitu dari hasil X2 dan hasilnya 25/5. X2 nya yaitu 1/4 sama juga 14 dikurangi 2 dan dikali 25/8, yaitu cara menghitungnya 2 dikali 25/8 dan hasilnya dikurangi 14, lalu jumlah ini dikali 1/4 dan hasilnya 31/16. Selanjutnya literasi ke-6, X1 nya yaitu sama juga 5 dikurangi hasil dari X2 31/6 turun ke bawah, lalu hasilnya 49/16. X2 nya yaitu sama juga 1/4. 14 nya dari atas dari X2 dikurangi 2 sama juga, dan 49 49/16 yaitu hasil dari X1 literasi ke-6 turun ke bawah, lalu 2 dikali 49/16, lalu hasilnya dikurangi 14, lalu hasil semua ini dikali 1/4 dan hasilnya 63/32. Lanjut ke literasi ke-7, yaitu X1 sama dengan 5 sama juga 63/32 hasil dari X2 dan hasilnya 97/32. Selanjutnya X2 sama juga 1/4. 14 nya dari atas dikurangi 2, lalu hasil X1 97/32 turun ke bawah dan langsung dihitung 2 dikali 97/32, hasilnya berapa, dikurangi 14, lalu hasil semua ini dikali 1/4 dan hasilnya 127/4. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.